meminta manajer untuk menyiapkan pernyataan visi dan misi untuk organisasi versi dia. Kemudian dibentuk fasilitator, kemudian menggabungkan pernyataan ini. Jadi nanti manajer marketing yang ngomong visi dan misi seperti apa, manajer keuangannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian dari situ kita memodifikasi, bisa menambahkan, bisa menghapuskan, kemudian merevisinya untuk menjadi visi dan misi organisasi. Nah, kenapa visi dan misi yang jelas ini penting? Nah, tentu pertama memberikan kepastian pada semua karyawan untuk memahami tujuan dan alasan keberadaan perusahaan. Tujuan terkait dengan visi, alasan keberadaan terkait dengan misi. Yang kedua, memberikan dasar untuk memprioritaskan faktor internal dan eksternal utama yang digunakan untuk merumuskan strategi yang layak. Nanti kita harus identifikasi, ada yang namanya external audit, ada yang namanya internal audit. External audit kita mencari peluang dan ancaman yang mungkin berdampak pada perusahaan, sementara internal audit kita mencari apa sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, visi dan misi menjadi dasar untuk alokasi sumber daya dan juga menjadi dasar untuk mengatur pekerjaan, departemen, aktivitas, dan segmen di sekitar tujuan. Ya. Nah, terus kita lihat bagaimana manfaat memiliki visi dan misi yang jelas. Nah, nanti manfaat pertama adanya kesepakatan tujuan antar karyawan di dalam organisasi. Nah, yang kedua memberikan dasar untuk semua kegiatan. Jadi kegiatan itu mengarah pada visi dan misi. Memberikan arahan, menyediakan titik fokus. Titik fokus itu yang menjadi fokus amatan kita yang pertama kali, ya. Terus menyelesaikan pandangan yang berbeda di antara para manajer. Nah, seringkali antar manajer itu mereka berpikir bersifat silos. Silos itu melihat kepentingannya sendiri. Bagi seorang manajer keuangan, dia berharap inventory itu kalau bisa ditiadakan karena inventory itu adalah cost. Tapi bagi marketing manager, manajer pemasaran, itu berharap kalau bisa finish good inventory itu sebanyak-banyaknya. Tujuannya apa? Kalau ada permintaan demand dari masyarakat, dia bisa memenuhi sehingga customernya tidak lari ke pesaing. Sangat masuk akal. Sementara bagian manajer operasional menyatakan apa? Kalau bisa sumber daya bahan baku itu inventorinya sebanyak mungkin. Kenapa? Kalau sampai inventorinya terbatas, kemudian nanti ternyata kurang, maka itu akan menyebabkan proses operasi produksi terganggu. Nah, tiga manajer ini memiliki perspektif silo yang berbeda-beda, namun tujuannya baik. Nah, bagaimana ini semua disinergikan? Nah, tentu kita melihat pada dikembalikan pada rel visi dan misi kita. Ya. Berikut, nomor 6. Mempromosikan rasa harapan bersama. Dari visi kita, kita tahu kemana arah tujuan kita bersama. Memproyeksikan rasa berharga dan niat kepada semua pemangku kepentingan, memproyeksikan organisasi yang terorganisir dan termonetisasi, kemudian mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi, dan mencapai sinergi seluruh manajer dan karyawan. Itu kalau kita mampu membangun visi dan misi yang jelas. Nah, di sini ada karakteristik pernyataan misi. Pernyataan misi yang baik memungkinkan untuk menghasilkan dan mempertimbangkan berbagai tujuan dan strategi alternatif yang layak tanpa terlalu menghambat kreativitas manajemen. Nah, sebuah pernyataan misi harus luas untuk menyatukan perbedaan dan menarik bagi para pemangku kepentingan. Yang ketiga, kita harus balance antara misi yang spesifik dan yang umum. Ya, jangan terlalu umum, jangan terlalu spesifik. Kalau terlalu spesifik nanti kita susah geraknya. Kalau terlalu umum kita jadi nggak tahu tuh sebenarnya arah bisnis ini kita mau ngapain sih? Kenapa sih kita ada ini jadi nggak jelas ya? Jadi kita buat balance antara yang spesifik dan yang yang general. Nah, di sini karakteristik dalam pernyataan misi cakupannya, luasannya harus diperhatikan ya.
Panjangnya kalau bisa kurang dari 150 kata, sifatnya menginspirasi, kemudian mengidentifikasi kegunaan produk perusahaan, mengungkapkan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial, kemudian bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, nanti ada 9 komponen penting yang di bagian berikutnya akan kita bahas. Yaitu apa? Pelanggan, produk, pasar, dan seterusnya. Kemudian merekonsiliasi berbagai macam kepentingan yang ada di dalam organisasi. Dan karakteristik dari pernyataan misi yang baik adalah mampu sustainable, bertahan lama. Nah, sekarang kita lihat komponen pernyataan misi. Pertama, terkait dengan pelanggan. Siapa sih pelanggan perusahaan ini? Yang kedua, produk atau jasa apa yang akan dihasilkan oleh perusahaan? Yang ketiga, pasar mana yang akan kita layani? Di mana kita akan bersaing? Itu harus jelas, clear semua. Kemudian teknologi. Apakah perusahaan ini mampu memanfaatkan teknologi dalam mendukung bisnisnya? Bagaimana dengan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan profitabilitas? Ini bicara tentang aspek keuangan. Bagaimana tentang profitnya, bagaimana profit ini apakah bisa sustainable, jangan-jangan profitnya cuma mampu diproyeksi di 5 tahun, setelah tahun ke-6 ini bisnis kira-kira bakal rugi, kan repot juga seperti itu. Kemudian bersifat filsafat, bicara tentang keyakinan dasar, nilai, prioritas yang ada di dalam organisasi. Konsep diri, bicara tentang kompetensi yang unik yang ada di dalam organisasi tersebut. Apa sih keunggulan perusahaan ini? Nah, kemudian yang kedelapan, memberikan dampak pada citra publik. Apakah perusahaan ini responsif terhadap sosial, terhadap lingkungan, dan komunitas, ya. Yang sembilan, apakah karyawan dipandang sebagai aset yang berharga bagi perusahaan ini? Nah, tentu ini komponen-komponen diharapkan ada dalam pernyataan misi, ya. Nah, orientasi pada pelanggan. Kita lihat pernyataan misi juga harus berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi kegiatan saat ini dan yang akan datang. Dinyatakan dalam istilah yang cukup jelas untuk dipahami secara luas di seluruh organisasi. Nah, pernyataan misi yang baik mencerminkan antisipasi pada pelanggan. Tadi ya, ada yang product oriented, ada yang customer oriented. Dan visi misi yang baik adalah yang berorientasi pada pelanggan. Di sini juga mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan kemudian menyediakan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini ada beberapa catatan ketika kita mengembangkan misi. Pertama, jangan menawarkan saya sesuatu. Jangan menawarkan saya pakaian, tawarkan saya penampilan yang menarik. Itu jauh lebih oke, ya. Jangan menawarkan saya sepatu, tetapi tawarkan saya kenyamanan untuk kaki saya dan happy ketika saya berjalan-jalan menggunakan sepatu itu. Jangan menawarkan saya rumah, tawarkan saya keamanan dan kenyamanan bagi keluarga saya. Jangan menawarkan buku, tawarkan saya jam kesenangan dan manfaat dari suatu pengetahuan. Karena di dalam buku ada pengetahuan. Jangan menawarkan saya CD, tetapi tawarkan saya waktu luang dan suara musik yang jelas. Oke. Jangan menawarkan saya alat, tawarkan kepada saya manfaat dan kesenangan yang datang dari membuat hal-hal yang indah. Jangan menawarkan saya furnitur, tawarkan saya kenyamanan dan ketenangan tempat yang nyaman, dan seterusnya. Jadi usahakan jangan tawarkan saya sesuatu, tetapi tawarkan ide, emosi, suasana, perasaan, dan manfaat. Ini yang lebih baik. Nah, sekarang kita lihat pada bagian akhir dari visi misi ini. Kita akan mengevaluasi misinya apa sih? Oh, create more smile with every sip and every beat. Baik, ya. Di sini mencerminkan nilai nomor berapa? Ini mencerminkan nilai nomor 6, yaitu bicara tentang filsafat, tentang keyakinan dasar, nilai aspirasi, dan seterusnya. Nah, dari sini kita beri tanda nih, oh ini untuk pelanggannya, untuk masyarakat, konsumen, untuk pelanggannya, oh ini untuk nomor 6. Semua ini komponen dari pernyataan misi yang baik. Ya, di sini ya, pelanggan sampai karyawan. Nah, dari evaluasi ini, nah di sini komponen market tidak disebutkan. Kenapa? Karena produknya memang produk global. Jadi dia tidak perlu lagi menyebutkan marketnya di mana. Marketnya di seluruh dunia.
Nah, kemudian jumlah katanya kurang lebih dari atas sampai bawah ini adalah 110 kata. Nah, inilah yang kita bisa pelajari hari ini tentang visi, misi, bagaimana membuat visi misi yang baik dan menginspirasi bagi seluruh karyawan. Demikian pertemuan hari ini. Semoga saudara bisa mendapatkan ilmu manfaat dalam rangka kita mengembangkan visi dan misi. Terima kasih.